Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi li khidmatihi. Alhamdulillah utawi hakikate hamdu, hakikate puji, kabehane puji, sebab hakikate puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Kira cara Syekh Nawawi maknane niku mboten pakai istighraqul jinsi tapi lil ahdi, lil hakikah. Artinya hakikah itu walaupun secara formal lahirnya yang dipuji kamu karena ketampanan, itu hakikatnya sing dipuji Allah Ta'ala. Karena yang menjadikan kamu seperti itu adalah Allah. Kalau ada orang memuji pada orang alim, sebab ilmunya, sebab ngalimnya, hakikatnya yang dipuji adalah Allah. Sebab yang menjadikan alim, yang membuat dia alim itu adalah Allah. Ketika kita memuji kepada perkara yang dibuat, hakikatnya yang dipuji adalah yang membuat. Karena yang dibuat itu kalau tidak dibuat, sebelum dibuat itu netral, bisa dibuat, bisa tidak. Lalu bisa menjadi dibuat semacam itu karena kehendak Allah. Contoh lagi seperti dinding menjadi putih, wah dinding putih bagus. Ini yang dipuji adalah bukan dinding, tapi yang menjadikan putih itu apa catnya, apa orang yang membuat cat. Ketika kita memuji ada tulisan yang indah, wah tulisan indah. Bukan tulisannya indah, tapi tulisannya sangat indah. Ini yang hakikatnya yang dipuji adalah yang menulis, karena tulisan bisa indah itu yang gara-gara yang menulis. Karena itu tafsiran daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, al yang ada di dalam alhamdu bukan istighraqul jinsi tapi al-hakikah. Makanya manane utawi hakikate puji iku lillah. Ketika Allah memuji kepada manusia, sebagaimana yang didhawuhna wa innaka la'ala khuluqin azim. Hakikatnya yang dipuji Allah, bukan Allah memuji. Hakikatnya Allah memuji kepada zatnya sendiri. Sebab yang menjadikan Muhammad sebagai orang yang khuluqin azim adalah Allah. Kalau kita memuji kepada Allah, hakikatnya yang memuji ya Allah sendiri. Yang dipuji Allah, yang memuji ya Allah. Karena kita tidak bisa memuji kepada Allah kalau tidak dijadikan orang yang memuji. Mulane dimaknani alnya itu al hakikoh. Alladzi kang wafaqa kang paring taufik sapa si alladzi. Taufik itu diberikan kepada siapa saja masih tetap ada saja, enggak habis-habis. Apa taufik itu? Khalqu qudrati ta'ah. Seseorang dijadikan mampu untuk melaksanakan taat itu namanya taufik. Sebaliknya khidlan. Seorang yang dijadikan maksiat itu namanya khidlan.
Paring taufik man ing sapa wong saakang ngersakaken sapa alazi min ibadi kan tetep saking pira-pira kaulane Allah kawulane alazi jamu abdin ibadun fa'lun fa'latun fi'alun lakum wa baqalla fi ma'inu uliya min hima. Allah yang memberi pertolongan kepada siapapun yang dikehendaki dari hambanya. Memberi pertolongan di khidmati maring khidmah ing alazi. Orang yang dijadikan khidmah kepada Allah terserah yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ketika ada orang taat, orang yang mencintai Allah, ini adalah yang memang kehendak Allah. Sebaliknya kalau ada orang nakal, orang maksiat, orang durhaka, itu juga kehendak Allah. Tapi antara kehendak dengan perintah jangan disamakan. Itu dikehendaki Allah tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Hubungan antara kehendak dan perintah. Sesuatu yang dilihat dari sisi kehendak dan perintah. Ini ada 4 hal. Ada kalanya sesuatu itu diperintahkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Seperti imannya Abu Bakar. Ini diperintahkan oleh Allah untuk iman. Dan dikehendaki iman. Kedua, dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Seperti kafirnya Abu Jahal. Itu dikehendaki oleh Allah. Maksiatnya orang durhaka, orang yang maksiat, itu dikehendaki oleh Allah. Tapi maksiat tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak semua perkara yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi diperintahkan. Ketiga, diperintahkan tapi tidak dikehendaki. Seperti imannya Abu Jahal. Abu Jahal itu diperintahkan iman oleh Allah Ta'ala tapi tidak dikehendaki iman. Karenanya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, bahasa, pulau itu merupakan kehendak Allah dan sunnatillah. Dan kehendak Allah, keniscayaan. Kalau kamu tidak setuju dengan kehendak Allah, malam yardo biqodoi, fal yakhruj min ardina fal yatruk soproban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan kodokku, dengan ketentuanku, malam yasbir ala balai, walam yardo ala kodoi, fal yakhruj min ardina, wal yatlub lobban siwaya. Kalau kamu tidak sabar dengan musibah yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu dan kamu tidak rela
dengan ketentuan Allah, dengan kodoknya Allah, maka keluar saja dari buminya Allah dan cari Tuhan selain Allah. Gak pernah ada. Apa ada bumi selain buminya Allah? Karenanya Allah Ta'ala mengatakan, walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'an Apa anta tukrihu hatta yu'minu. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'an Afa anta tukrihun nasa hatta yu'minu. Pakai lau. Andai kata Allah Ta'ala mengendaki manusia itu menjadi mukmin keseluruhan, satu akidah, satu ideologi, satu agama, bisa. Tapi enggak pernah. Karena lau itu huruf yang menuntut perkara yang atau syaratnya tidak pernah terjadi. Lau harfu syaratin yaktadhim tina amah yalihi wastilzamuhu lima tala. Kalau Allah Ta'ala mengendaki semuanya akan iman, tapi Allah tidak mengendaki sehingga tidak iman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa engkau akan memaksa manusia itu satu akidah seperti kamu? Tidak bisa. Karena manusia itu fanatik dengan agamanya masing-masing, fanatik dengan akidahnya masing-masing, ideologinya masing-masing. Kita nggak bisa memerintahkan orang lain seperti kita. Nah, kalau sudah dikehendaki oleh Allah, kita tidak boleh memaksakan. Ya sudah, kita hidup bersama, tidak saling memaksa. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Antaranya barang benar dengan barang salah, barang hak dengan batil, barang rusdun dengan ghayy, sudah nampak, sudah kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak perlu menyalahkan orang yang salah, itu sudah salah sendiri. Orang kafir itu kamu tidak mengkafir-kafirkan, sudah kafir sendiri. Kalau kamu memaksakan mereka sama dengan kamu terus, dan kamu dipaksakan untuk ikut serta mereka, maka akan menjadi kafir, aku akan menjadi perangan terus. Padahal khurriyatuddin wa amanuhu ruhus syar'i, ruhul Islam. Esensi dari Islam itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam berpikir, kemerdekaan di dalam menikah, kemerdekaan di dalam memelihara dirinya, kemerdekaan di dalam kekayaan, kemerdekaan di dalam nasab dan lain sebagainya. Merdeka. Tidak boleh kita paksakan harus kawin dengan didoi, tidak bisa. Makanya sekalipun ada wanita datang kepada kamu dengan mengatakan, Mas, kawinilah aku, kalau tidak aku akan bunuh diri. Gak wajib melaksanakan. Biasanya kalau kamu bunuh diri nyemplung popokan, arep mangan ketan. Mas, nikahilah aku, kalau tidak aku akan ikut orang Nasrani. Kalau kamu tidak mau menikahi aku, Mas, maka aku terpaksa memilih orang Nasrani sebagai pilihanku. Biarin kamu pilih, tak kamu pilih, tak ada urusan. Gak wajib kita memilih menikahi dia.
Kenapa? Hurriyah, kemerdekaan. Orang itu merdeka, nggak bisa dipaksa-paksa. Nggak usah dipaksa-paksa. Loh ini kita kalau melakukan semacam ini akan hidup rukun. Sudah perbedaan sunatillah. Amrun samawiyun. Perurusan langit. Min gharis titaatin nas. Tanpa kekuasaan manusia kok kita paksakan. Ana wong bobel kan hafalan ora apal-apal iki wis takdire pangeran. Ngoten. Jadi siapa yang dikehendaki untuk berkhidmah kepadanya itu merupakan wa fi masyiatillah. Wa fi iradatillah, kehendak Allah. Kau tidak akan pernah bisa. Gak pernah bisa kamu. Maka diantaranya kesombongan seseorang yaitu memaksakan orang harus sama dengan dia. Itu sombong. Berarti kalau di situ maksiat juga dikehendaki oleh Allah. Kalau kamu tidak ridho dengan adanya maksiat, karena sebagai ridho kepada Allah dosa besar. Masuk orang yang tidak ridho dengan qadanya Allah itu berdosa. Tapi maksiat kita ridho dengan adanya orang maksiat juga berdosa, karena ridho bisa ridho bima yatawallatu minhu. Ridho dengan maksiat berarti hukumnya maksiat. Nah ini terus bagaimana? Ridho dengan adanya maksiat, kita pun dihukumi maksiat. Gak ridho dengan maksiat karena ditakdirkan oleh Allah. Sama halnya gak ridho dengan takdir Allah. Tak ridho dengan takdir Allah termasuk dosa besar. Itu bagaimana? Satu sisi kita harus benci, satu sisi kita harus merestui. Bagaimana caranya aku membedakannya? Satu perkara punya sifat berbeda. Tapi bagaimana caranya? Ya karena itu dari sisi maksiatnya kita harus tidak ridho, dari sisi takdirnya Allah ya ridho. Bagaimana kok bisa satu sisi? Ini contohnya seperti kamu punya rumah yang mewah. Di sebelah kamar tamu ada WC. Kita nggak suka dengan WC karena baunya nggak enak. Nggak suka karena baunya, tapi kita suka ada WC. Kenapa? Untuk menampung dan mengobati sakit perut. Kalau nggak ada WC kita bingung. Dari sisi kita butuhkan, kita setuju dengan adanya WC. Dari sisi baunya nggak enak, kita nggak setuju dengan adanya WC. Satu perkara. Ada dua sudut pandang. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk berkhidmah, makanya fahajaru mongko padha ninggalaken sapa si man lahidal manami ing enake turu. Kalau orang itu dikehendaki melayani Allah, khadimnya Allah, dia akan meninggalkan manisnya tidur. Tidur yang telah dilakukan hanya tertidur, tidak pernah dia mapan enak turu, enggak pernah. Seperti Yai Zainuddin Mojosari. Kiai gak punya kamar tidur, tidak. Kiai gak punya kamar tidur, gimana?
tidurnya. Yes, dia mengajar mutolaah dan ketika dia ngantuk tertidur, ya disitulah tempat tidurnya, sehingga dia pindah. Kayak ngoten. Berarti kalau kamu masih ingin enak tidur, kan sebaliknya kan ya? Ingin tidurnya nyenyak, seperti orang pengangguran saja gak ada pekerjaan, gak ngantuk ditidurkan, gak terlalu payah disitirahatkan, titik totok lorong, ngaji moh. Nah, ini berarti memang tidak dijadikan oleh Allah sebagai khotim. Oleh Allah tidak dijadikan sebagai khotim. Kalau memang orang itu dijadikan khotim oleh Allah, dengan sendirinya dia itu akan meninggalkan lazidul manam, sehingga tidak pernah merasakan tidur nyenyak, tidak pernah. Wa azaqahum lan ngikipaken sapa Allah ibad utawa iman lazata gurbi ing lazati parek ing Gusti Allah. Dia meninggalkan lazatul manam, enak-enaknya tidur, tapi malah justru asik dengan mendekat sang kekasih Allah Ta'ala. Sholat itu tidak merasakan berat, tapi merasakan kenikmatan karena menghadap sang kekasih. Makan jadi perut jadi kenyang kalau ketemu sang kekasih. Makanya dia tidak pernah merasa lapar. Capek-capek akan menjadi hilang kalau ketemu sang kekasih. Nah, manusia itu amrun robbaniyun, bangsa pangeran. Makanya karena bangsa pangeran, mestinya kalau di situ khidmah kepada Allah, ibadah kepada Allah, berarti ini sudah masuk dalam habitat semestinya karena golongannya. Nah, kalau masuk dalam habitat semestinya tentu akan indah, akan senang seperti halnya ikan dimasukkan dalam air. Senang, senang-senang karena memang habitatnya di sana. Kalau ada ikan tidak habitatnya di laut, di air, berarti namanya ikan karet, ikan asin. Demikian pula kalau ada orang yang habitatnya tidak kepada Allah, senangnya malah maksiat, senangnya menjauh kepada Allah, menjauh dari Allah, berarti golongan orang asin. Orang asin. Berarti kalau seperti ini tinggal meneliti pada diri kita sendiri, apakah kita senang tidur, apakah kita tidak merasakan nikmat dan terhibur ketika menghadap sang kuasa yang maha luhur. Kalau kamu dalam ibadah merasakan lazatul ibadah, lazatul qurbi, berarti kau sebagai khatimnya Allah. Kalau ternyata masih memaksa tidak wiridan, ora tau kuat. Nang masjid itu rapati kuat. Lancing mari salam pelencing, tekone ngenteni komat. Iku pancene orang yang tidak habitatnya di masjid. Kalau orang yang habitatnya khadim, selalu senang di rumahnya Allah. Enggak lagi.
Pokoke pan mari salam niku lek nang masjid niku ora kuat kaya kepengin ndang metu. Padahal wis metu ya serene acara apa. Masya Allah. Niku berarti orang yang hatinya belum dibuka oleh Allah untuk khidmah sehingga tidak pernah merasakan kenikmatan dalam ibadah. Akhirnya ibadah itu hanya keterpaksaan atau kewajiban. Fasagholahu mongko nungkulaken sapa Allah ingman an jami'il anami saking sekabehane menungso. Kalau memang sudah merasakan lazat mendekat kepada Allah, bar salat wiridan, jangankan 1 jam, 5 jam saya kejar. Sampai mati pun akan ku kejar. Dan makhluk siapapun yang menghalang ku tinggalkan. Ini sagholahu. Sagholahu disibukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauh dari semuanya anam, semuanya makhluk. Uhibbuka la arju bidzalika junnatan wala attaqi nara wa anta turatu. Uhibbuka I love you. La arju bidzalika junnatan, saya tidak ingin ada siapapun yang menghalang-halangi ya Allah. Wala attaqi naro, api pun yang menghalangiku. Saya tidak takut. Wa anta turatu, karena hanya engkau yang kuharapkan. Kalau keluarganya menghalang-halangi, hartanya menghalang-halangi, siapa saja yang menghalang-halangi, katakan. Fakullin ladzi yanha anil wujdi ahlahu Islam tazuk makna syarabil awadana. Katakan, fakul katakan. Lilladzi yanha ahlahu. Anil wujdi. Katakan kepada orang yang menghalang-halangi orang cinta untuk mendekati pada yang dicintainya. Dakna, tinggalkan aku. Idlam tajuk makna syarabil hawa, karena kau belum pernah merasakan manisnya cinta. Makanya orang yang sudah merasakan manisnya sholat dihalangi oleh apapun sekalipun konglomerat. No. Gak akan mau. Dimingi-mingi dengan pekerjaan, dengan uang. No. Kalau masih mendahulukan itu, berarti orang yang tidak dijadikan khidmah oleh Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Balik orang-orang yang telah memilih kenyamanan hidup di dunia walaupun tidak akan pernah mendapatkannya. Ahmadu muji ingsun ing Allah lan ni'amihi ngatasi pira-pira nikmate Allah jama'i nikmatun ni'amun. Wa fulun lismin ruba'in bimat qadjita ilan bakab ini. Wa fu'alun jam'an lifu latin urif wa nafiku rawalifi latin fi'al ni'matin ni'am. Ni'am. Hamdan kelan puji kasiron kang sak pirang-pirang wa asykuru lan terima kasih ingsun ing Allah. Irja'ala krana dadekna sapa Allah laila
ing Laila. Saya terima kasih Allah telah menjadikan Laila yang sangat cantik sekali. Wan Nahar dan Mbak Nahar, dan menjadikan Mbak Nahar yang sangat indah. Cuma tidak boleh diambil keseluruhannya. Bagaimana? Khalfatan ing gentenan. Malam pergi, datanglah siang. Siang pergi, datanglah malam. Niku gentenan. Lah umpama gak gentenan ya repot. Umpama malam saja juga repot. Ketutut gentenan. Kadang-kadang siangnya saya bosan untuk jadi siang, inginku terus malam. Nah, tukang ngarit ya bingung, lah gue terus malamnya ngarit itu rawati ketok. Tapi dijengankan gentenan, masya Allah, indah. Faman makauta sapaniku arad dalamun ngarepaken sapa man ayyaz zakkara ingin tailing sapa man au arada utawa ngarepaken sapa man syukuron ing terima kasih liman arada. Tapi Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang bergantian, ini merupakan nikmat bagi orang yang selalu zikir kepadanya, selalu mikir kepadanya, selalu cari kepadanya. Bagi orang yang nggak ingin mengetahui, walaupun tergentenan tidak peduli, tidak ngerti. Seperti kamu hidup di sebelahnya pendidikan yang sangat besar. Di situ ada kenikmatan, datang ganti-gantinya satpam. Ganti-ganti, gonta-gantinya satpam. Ini kelihatan karena tadi yang kau melanggar tidak tahu, sekarang yang megang bukan dia, kan ngono nah. Seneng, kenikmatan. Lek wong sing kepengin zikir, kepengin ngiling-ngiling. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid. Asyhadu naksani ingsun ang terus kelakuan la ilaha illallah. Kelakuane sapa? Kelakuanmu dhewe. Kelakuan sing maca. Iku intine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-mutawahhid bi ijadil ardi lan mujudaken bumi wasamawat. Dia sendiri yang wujudkan langit dan bumi dengan kata gun, kaya gun. Ya apa lek gawe bumi ombone kaya ngene iki. Kamu belum pernah tahu lebarnya bumi. Jangankan Indonesia, kabupaten saja kamu belum jajah. Jangankan kabupaten, kecamatan saja kamu belum jajah. Masih yang kamu masuk kecamatan hanya berapa kecamatan? Nah, saya ini kamu ditanya, kamu kan orang Blitar, di mana Sumbersih? Sumbersih. Nggak tahu. Bersih itu nikah demangan harus wedul. Seorang wedul nggak sampai turun luk itu di Blitar Selatan yang merupakan perbatasan Australia. Aku nggak tahu, walaupun hanya 1 menit. Blitar 1 kecamatan aja kamu nggak pernah keseluruhan kok. Niku indahnya betul. Gusti Allah yang dadekno. Siapa yang mengumpulkan air di laut? Nah,
Banyaknya seperti itu dari mana? Iki mutawakhir Gusti Allah dhewe. Dadekno langit lan bumi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan iku abduhu. Kaulane Allah. Dan perlu diketahui Kanjeng Nabi niku dikai gelar abdun adalah gelar yang paling indah. Sehingga dengan keindahan abdun niku dalam ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan Muhammad, ketaatan Muhammad, keberhasilan Muhammad dengan kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Yang Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya untuk berjalan di waktu malam bersama Laila. Indah, nek. Telah menjalankan hambanya di waktu malam yang sangat singkat. Wa rasuluhu lan utusane Allah, sekalipun hamba tidak hanya sekedar hamba tapi hamba yang diutus. Alladzi kang jakang teka sapa si alladzi bil mukjizat, yang datang dengan membawa mukjizat, kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh Nabi saja. Sallallahu alaihi wa alihi lan keluargane alladzi keluargane Muhammad. Siapa keluarga? Ahli niku ada dua. Keluarga niku ada dua macam. Ada keluarga dalam agama, ada keluarga di dalam dunia saja. Hal itu nampak ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam punya anak sing ngengkelan. Deniku sinten jenenge Kan'am. Didhawuhi karo Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Wala jawi ila jabari yaksibuni minal ma'ul. Akhirnya, enggak, saya akan naik gunung. Qala la asimal yauma min amri rabbik. Tidak ada alasan untuk begini. Tidak ada alasan. Wa natanu rabbahu innahu min ahli. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, wa natanu rabbahu innahu min abdi wa anna innahu amalun ghairu sholih. Ya mengatakan, ya Allah, kan Am itu bagaimanapun anakku, keluargaku. Keluargaku. Dawe Gusti Allah piye? Innahu laisa min ahlik, walaupun anakmu itu bukan keluarga karena amalun ghairu sholih, karena dia mengamal dengan amalan yang tidak sholih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdur rasul alladzi kang jakang teka sapa alladzi bil mu'jizat.
Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Quran. Bikin saja nggak bisa. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tahirin wa sahibah wa sahbihi. Nah, nasab ngene ku dawuh Gusti Allah. Innahu laisa min ahlik wa innahu amalun ghairu sholih. Hatta asbaka kulun min hum gawa sing mujizat sallallahu alaihi wa alihi tahirin pira-pira kang suci kabeh gak bakhil gak loro ati. Wa amalun ghairu sholih itu berarti keluarga nek dunya tok. Asabiana dinar paling ngakeh istatukan mencurahkan jiwa raga untuk mendapatkan sesuatu. Bi ibadatillahi ing dalam ibadah Gusti Allah taala hudwatan dalam waktu isu asiran waktu sore. Hatta asbaku sehingga dadi sapa se kulun minhum sange sahabat iku nujuman pira-pira lintang fidine ing dalam masalah agama. Hadian halikan nuduhaken wasirat janan nampu meniran kang madangi. Wa ala tabiin hum bi isanin la yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira al-Fatihah.